Sambil kita menunggu waktu Isra, kita akan bahas tentang bagaimana cara bermuamalah secara syariah. Bagaimana kita berbisnis cara langit. Supaya apa? Supaya kita menjalankan bisnis apapun tidak capek, tidak banyak kecewa, tidak lama-lama untuk suksesnya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Sadaqallahul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini, sampai menit ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk menambah amal-amal baik kita, untuk lebih bermanfaat kepada sesama kita, untuk lebih bisa membahagiakan orang-orang yang kita sayangi, untuk lebih bisa membanggakan orang-orang yang mencintai kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya orang yang paling mulia di dunia ini, yang paling mencintai kita, yang paling merisaukan kita, yang selama hidupnya hanya memikirkan kita, bagaimana caranya kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang dicontohkan beliau. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang dijalankan oleh beliau. Mudah-mudahan kita bisa mencontek bagaimana cara hidup beliau, bagaimana cara berbisnis beliau, bagaimana cara berkeluarganya beliau, bagaimana cara mendidik anaknya beliau, sehingga mudah-mudahan kita dipantaskan menjadi umatnya yang terbaik dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar buat ibu-ibu? Apa kabar? Apa kabar? SLC? Belum kompak.
Kalau mau sukses harus kompak, Bu. Ya. Belum apa? Iman kuat. Nah, iman kuat, ekonomi dasar. Jadi kalau imannya sudah kuat, insya Allah ekonomi dasar. SLC, iman kuat, ekonomi dasar. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sambil kita menunggu waktu Isra, kita akan bahas tentang bagaimana cara bermuamalah secara syariah. Bagaimana kita berbisnis cara langit. Supaya apa? Supaya kita menjalankan bisnis apapun tidak capek, tidak banyak kecewa, tidak lama-lama untuk suksesnya. Siapa yang pengen dalam bisnisnya ini untungnya tidak hanya di dunia tapi untung di akhirat? Takbir. Alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenal PTP Eko Racing ini dalam keadaan sedang punya hutang. Jadi kalau ibu-ibu sekarang sedang punya hutang, berbahagialah. Kenapa? Karena tadi ibu-ibu semuanya udah memohon ampun kepada Allah, udah meminta pertolongan kepada Allah, udah bergantung kepada Allah, maka insya Allah sebentar lagi pertolongan Allah datang untuk ibu-ibu sekalian. Hutang saya nggak begitu banyak sebenarnya kalau sekarang melihatnya. Bukan kurang lebih, lebih dari 500 juta di bulan Februari 2018. Kalau sekarang yang melihatnya sekarang itu sedikit. Kenapa saya bilang sedikit? Ternyata dulu hutangnya owner kita berapa, Bu? 20 miliar. Berarti 500 juta banding 20 miliar jauh. Tapi waktu saya punya hutang itu di bulan Februari 2018, kayaknya saya yang paling gede, Bu. Masalah tuh paling besar gitu. Masya Allah. Jadi ibu-ibu semua sekarang yang punya hutang 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 500.000. Besar itu relatif, Bu. Kalau kita lagi nggak punya uang, 10.000 juga besar, betul tidak? Ya. Insya Allah. Dengan SLC ini yang saya lihat, yang saya rasakan selama kurang lebih 1,5 tahun saya mengikuti SLC ini, maka banyak orang yang berubah hidupnya. Dari yang tidak sholat jadi sholat. Jadi dari yang tidak kena syariah jadi kena syariah. Jadi dari yang hidupnya sengsara menjadi bahagia hidupnya. Karena kata Allah, kalau ada kebahagiaan itu pasti dari Allah. Artinya Allah hanya ingin kita bahagia. Tapi kalau ada kesengsaraan pasti hasil dari dosa dan maksiat kita. Ya. Maka sebenarnya kalau kita lagi sengsara, itu tanda kasih sayang Allah, supaya kita mengingat Allah, supaya kita kembali kepada Allah, sehingga kita dipantaskan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Pertanyaan saya, Rasulullah orang kaya apa kaya banget? Oh, pilihannya cuma 2, kaya atau kaya banget. Buktinya apa? Salah satu maharnya lebih dari 100 ekor unta, hampir 10 miliar. Pertanyaan kedua, para sahabat Rasulullah banyak yang kaya apa banyak yang miskin? Banyak yang kaya. Bahkan dalam sebuah riwayat di zamannya para sahabat itu tidak ada yang mau menerima zakat. Susah sekali nyari orang yang mau menerima zakat. Bagaimana di Indonesia? Yang zakat 1 orang, yang ngambil 1.000 orang pun. Padahal sama-sama mayoritas Islam. Padahal sama-sama zaman dulu
pedomannya apa? Al-Quran dan hadis. Al-Qurannya masih sama, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, sama sampai sekarang nggak ada perubahan. Tapi kok beda gitu? Yang dulunya kaya banget, jaya Islam itu, loh sekarang kok menengah ke bawah, bahkan dari bawahnya mendeles lagi, melesat lagi ke bawah gitu, minus. Kalau zaman dahulu miskin, kalau sekarang lebih dari miskin. Apa buktinya? Zaman dahulu miskin nggak punya utang, Bu. Betul nggak? Minta-minta nggak punya utang, cuma butuh buat makan. Coba sekarang lihat di Indonesia, banyak yang punya motor bagus, rumah bagus, mobil bagus, tapi hutangnya miliaran. Betul tidak? Berarti itu di bawah kemiskinan. Minus. Kenapa bisa begitu? Cuma satu penyebabnya. RIBA. Itu aja penyebabnya. Saya merasakan sekali tahun 2015 yang lalu, motor nyicil, mobil nyicil, handphone nyicil, kulkas nyicil dulu. Masya Allah. TV nyicil, ya Allah. Dulu itu 2015, ya awal itu, kalau nggak nyicil itu berasa rugi. Nih kita punya 10 juta nih, padahal beli handphone bisa. Tapi daripada beli handphone 10 juta, bisa beli kulkas, TV, handphone, ya nggak? Motor, akhirnya beli banyak dengan 10 juta, padahal riba. Nauzubillahiminzalik. Maka dihancurkan sesuai dengan janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275, ya 275, diawali dengan 275. Allah berfirman, barang siapa yang melakukan riba, maka tidak akan mampu berdiri, melainkan seperti orang gila. Maka lihat orang-orang sekarang yang nyicil. Dulu saya nyicil pernah, merasakan seperti orang gila. Stres, depresi. Sebulan tuh kayak cepet banget. Baru nyicil, udah nyicil lagi bulan besok. Aduh, besok udah tanggal 4 lagi. Stres, Bu. Gak ada karya, Bu. Yang ada ngejar uang buat setor cicilan, kerja buat setor cicilan, habis hidup kita. Baru-baru mikirin dakwah. Dilanjutkan oleh Allah masih dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Ya, tadi 275, dilanjutkan lagi 276 nih. Dipertegas lagi sama Allah. Kalau belum takut dengan gila, kata sih. Kalau belum takut dengan stres, ditambah lagi. Allah memusnahkan riba. Tuh. Diancam dengan gila masih ngeyel, Bu. Biarinlah gila, yang penting kelihatan punya mobil kan gitu. Ya enggak? Biarkanlah stres, yang penting kelihatan punya rumah. Diancam sama Allah, Allah memusnahkan riba. Maka cepat atau lambat, yang sekarang cicil motor, bukan saya nakut-nakuti, saya sudah merasakan. Nyicil mobil, nyicil rumah, siap-siap dihancurkan oleh Allah. Siap-siap dimusnahkan oleh Allah. Kalau bukan hartanya yang dimusnahkan, keberkahannya dimusnahkan oleh Allah. Maka jangan heran, banyak yang mobilnya mewah, rumahnya mewah, tapi kebahagiaan tidak ada. Penyakitan iya, hancur, keluarga hancur, anak-anak susah diatur, kena narkoba, nauzubillahiminzalik. Artinya banyak harta tapi diambil, dimusnahkan keberkahannya oleh Allah. Maka dalam sebuah hadis riwayat, ya Allah, barang siapa melakukan riba, setiap 70.000 rupiah riba, mau kita memberikan riba atau kita meminjam hutang riba atau kita nyicil mobil riba, setiap 70.000 sama dosanya dengan berzina sebanyak 36 kali bersama orang tua kandung sendiri. Jangan main-main. Ada pelacur lagi berzina, ih jijik banget pelacur. Padahal kita yang melakukan riba lebih parah daripada itu. Nauzubillahiminzalik. Nah itu udah mantep banget kan, terus masih ngeyel. Kalau masih ngeyel nih, masih dilanjutkan, cicilan masih dilanjutkan, udah susah juga terus dilanjutkan. Allah tutup di surat Al-Baqarah tetap ayat 279. Ini penutup nih. Ini Allah udah pamungkas banget nih. Ya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Barang siapa
yang sudah tahu riba itu membahayakan, riba itu dosa besar, masih ngeyel, masih masih sabodo teuing. Kata Allah, Allah dan Rasulnya menantang perang kepada orang tersebut. Bayangin Bu, kita perang sama tentara aja belum tentu menang. Ngedor mati. Apalagi perang dengan Allah dan Rasulnya yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur hidup kita, memberikan jodoh kepada kita, mendetakkan jantung kita. Tidak akan menang. Maka jangan salahkan Allah kalau tetap kita menjalankan sholat, kita Islamnya taat, tapi masih riba. Itu sama dengan kita berperang dengan Allah. Maka alhamdulillah banyak mitra-mitra ya, itu mengembalikan mobil-mobil cicilannya, motor cicilannya, alhamdulillah nggak nyampe setahun diganti oleh Allah dengan wasilahnya PTB Sekorasi ini. Jangan takut Bu, barang siapa yang taat kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi gimana ya, ini udah nyicil 3 tahun nih, kalau dibalikin sayang. Ya Allah, padahal Allah akan memberikan berlipat-lipat kali daripada itu. Nah makanya ya, sebelum kita menjalankan bisnis bebas riba ini, yuk yang bisa kita lepaskan Bu. Motor bisa dilepaskan, mobil lepaskan. Gimana kalau suami kita nggak setuju? Nah karena ibu ini di sini sebagai istri, maka tugas ibu adalah mengingatkan suami. Kalau tidak mau diingatkan, ya udah, ya samina wa atona, ditanggung oleh suami. Maka kalau bisa yang sekarang suaminya belum ikut SLC, bulan depan ajak Bu. Biar satu visi, biar satu hati. Jadi jalannya cepat cuy. Ya. Nah, maka berbahagia alhamdulillah di April 2014 yang lalu, dalam kondisi saya punya utang lebih dari 500 juta, saya dipertemukan dengan PTB Sekorasi ini. Ya. Awalnya saya ikut, ini cerita sedikit boleh? Ya. Awalnya saya ikut seminar, diundang oleh leader, oleh seorang yang menjadi wasilah saya bertemu dengan bisnis ini. Diundang ke Depok Bun. Saya tinggal di Bekasi. Diundang ke Depok, katanya ada seminar. Yang ngisi katanya, konon katanya dulu ya, peraih 4 Pajero 6 Mobilio. Gak percaya saya Bu. Dalam waktu 3 bulan 4 Pajero 6 Mobilio, gimana ceritanya? Ya, saya datang sama istri sama anak. Waktu itu masih 1 anak saya. Naik Grab Bu, karena mobil sama motor 2015 yang lalu sudah saya kembalikan ke leasing. Jadi dalam kondisi April kemarin itu, pas kena dengan koreksi, nggak punya motor, nggak punya mobil. Pas datang ke acara seminar, duduk, dijelaskan produknya Bu. Wah ini produk bagus, penghemat bahan bakar. Langsung lemes saya Bu. Wah ini ngejek nih. Apa yang mau dihemat? Motor nggak ada, mobil nggak ada. Aduh, saya bilang ini salah duduk saya nih. Ya. Dijelaskan lagi, selain ada ekoracing ada herbalnya. Untung ada herbalnya saya bilang. Nah, pas dijelaskan sistemnya, masya Allah. Kebetulan saya dari lulusan UNJ, jurusan matematika, senang hitung-hitung, senang mempelajari sistem. Di Indonesia ini sistem Ponzi, sistem MLM, terus money game dan lain sebagainya, semata dan sebagainya. Saya pelajari di kuliah saya, dan saya pelajari semua multi level money game yang ada di Indonesia ini. Pas lihat bulat-bulatan saya langsung MLM nih ya. Atau enggak money game nih gitu ya. Dijelasin, masya Allah. Ternyata apa yang ada diharamkan dalam MLM yang diharamkan tidak ada di sini. Money game nih, ternyata bukan money game karena ada produknya dan kita tidak mengeluarkan uang kecuali kita mendapatkan produk. Maka waktu itu ketika ditanya sama pembicara kita yang peraih 4 Pajero 6 Mobilio itu,
Siapa yang mau menjadi bagian di bisnis Eko Racing dan dibina untuk sukses? Saya. Silakan maju ke depan. Orang-orang ke depan. Saya nengok-nengok istri ya gini. Maju enggak ya? Kenapa? Karena nggak ada uang, Bun. Tapi dengan keyakinan kepada Allah, saya maju sama istri. Saya tarik istri. Istri bingung. Mungkin dalam pikirannya ini mau daftar pakai apa gitu. Ditanya dari sebelah kanan, mau daftar berapa, daftar berapa. Sambil nungguin itu saya doa, Bun. Ya Allah, ya Rabbana, kalau bisnis Eko Racing ini baik ya Allah, berikan rezeki sedikit aja ya Allah. Masya Allah, pas buka mata dikabulkan oleh Allah, Bun. Masya Allah, kontan. Nemu cincin saya, Bun. Yang di jari istri saya, Bun. Langsung saya berbinar-binar. Mungkin istri saya ada di belakang. Langsung saya lihat, Umi yang cantik, yang baik hati. Bolehkah cincinnya dipinjam, nanti dibayarnya pakai mobilio? Karena istrinya ikut, langsung iya. Coba kalau istri nggak diajak, panjang lagi saya ngejelasin di rumah. Ya. Alhamdulillah ya, dengan modal cincin itu saya jalankan sesuai sistemnya yang luar biasa, dibimbing oleh waktu itu yang 4 Pajero 6 mobil ini Bapak Haji Aden Haris Setiawan. Ya. Alhamdulillah ya, atas izin Allah, pertolongan Allah, dengan berkah SLC juga, dalam waktu 19 hari tembus mobilio senilai 150 juta. Gak usah tepuk tangan. Takbir. Senang gak, Bun? Kalau saya senangnya 2 menit doang. Ingat hutang, Bun, 500 juta. Mobilio dipakai 5 hari jual, bayar hutang nyicil. Lanjutkan lagi 29 hari, tembus lagi mobilio kedua. Alhamdulillah, tapi belum lunas ya Allah. Belum lagi bayar. Dan tepat waktu itu 5 hari sebelum Lebaran, Bu, di 2018 yang lalu ya, itu tembus Pajero senilai 500 juta dalam kurun waktu 40 hari. Insya Allah, sujud syukur saya, Bu. Saya bilang, ya Allah, ternyata kalau Engkau udah bilang kun fayakun, sebelum saya ditolong oleh Allah, jangankan 40 hari, 3 bulan aja belum kebayang dari mana uang 500 juta ya. Maka Masya Allah, mulai saat itu saya berjanji, ya Allah, ya saya yakin 1000% dengan pertolongan-Mu ya Allah. Dan mulai saat ini saya wakafkan diri ini untuk membantu sebanyak-banyaknya umat yang sedang terlilit hutang riba, untuk terbebas dari hutang riba. Karena saya merasakan sekali plongnya ketika kita tidak punya hutang, plongnya ketika kita tidak punya cicilan. Masya Allah, bahagia, dan rezeki itu mengalir, keberkahan mengalir, anak-anak soleh-soleh alhamdulillah ya, keluarga harmonis alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Maka saya cuma pakai Pajero-nya itu mudik aja 2 minggu. Habis itu dijual lagi, Bu. Tapi alhamdulillah lunas hutang. Dan saya satu-satunya orang atau peraih Pajero yang Pajero-nya nggak ada waktu simbolik penyerahan Pajero. Karena di PTB Eko Racing ini luar biasa. Belum simbolik aja udah dikasih, Bun, Pajero-nya. Masya Allah. Jadi sekarang tembus, besoknya klaim, besoknya dikeluarin langsung, padahal belum penyerahan. Ya, Masya Allah. Ya, maka pas penyerahan itu udah nggak ada Pajero-nya, mobilionya udah nggak ada gitu ya. Masya Allah. Nah, saya jalankan lagi. Nah, waktu itu setelah 40 hari saya dapat 1 Pajero 2 mobilio, istri saya itu hamil anak kedua dan memang nggak bisa ikut SLC ya, di bulan ke-4, ke-5, ke-6 sampai lahiran. Jadi 6 bulan saya vakum gak ikut SLC. Luar biasa, gak ada yang tembus sama sekali. Mobil gak tembus, mobilio gak tembus, Pajero gak tembus, jaringan-jaringan tiba-tiba macet, yang tadinya semangat jadi gak semangat. Masya Allah. Maka saya tambah yakin,
Ini satu-satunya cara adalah mendapatkan pertolongan Allah. Bukan karena kita hebat, bukan karena bisa kita ngomong, bukan karena kita bisa merayu orang, bukan. Pertolongan Allah. 6 bulan saya ngikut tes Aceh, nggak dapat apa-apa. Ya. Maka setelah lahiran anak kedua, di bulan Januari kemarin 2019 saya mulai lagi tuh ikut SLC lagi. Bulan Februarinya tembus mobilio ketiga. SLC lagi di bulan Februarinya, Maret atau April, pokoknya pas mau lebaran lagi, lebaran kemarin tembus Pajero yang kedua. Maka alhamdulillah sampai detik ini 17 bulan kalau nggak salah. Itu alhamdulillah atas izin Allah sudah meraih 2 Pajero, 5 mobilio, 6 motor, dan bulan ini insya Allah berubah 1 miliar. Takbir. Itulah dasarnya pertolongan Allah. Maka saya ingin membagikan dalam waktu yang singkat ini. Jam berapa Isra? Jam 6 kurang lebih? Kurang 10? Kurang 10. Nanti diingatkan ya. Saya ingin sharing bagaimana cara bisnis, cara sukses, cara langit. Mau tahu nggak? Yang mau tahu angkat tangan. Katakan saya ya Allah. Doa dulu. Tutup mata, angkat kedua tangan. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah kedua telinga ini menjadi fasilitas untuk menerima ilmu yang bermanfaat dari Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah yang bicara di depan ini menjadi wasilah sampainya ilmu kepada diri kami, dan kami bisa mengamalkannya karena cinta kepadamu ya Allah. Amin ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Mudah-mudahan lisan saya ini sebagai fasilitas, mudah-mudahan semuanya sukses dunia akhirat. Dan mudah-mudahan itu menjadi amal baik buat saya, amal baik buat ibu-ibu semua. Amin. Ya Allah ya Allah. Oke. Jadi sebenarnya ada 3 hal konsep bisnis. Saya tanya dulu, kira-kira kalau bunda-bunda di sini nggak pernah closing, bisa dapat Pajero nggak? Sekali lagi harus jawab ya, jangan bengong. Bisa enggak ya nggak apa-apa, mau salah mau benar nggak masalah. Kira-kira kalau bunda-bunda di sini tidak pernah closing, bisa nggak dapat Pajero? Bisa nggak? Yakin? Sekarang diganti dengan pertanyaan kedua. Kalau bunda nggak closing, nggak prospek lagi, bisa nggak dapat Pajero? Bisa. Mulai goyang. Yang tadinya bisa jadi nggak bisa. Kalau nggak closing, nggak prospek, bisa nggak dapat Pajero? Bisa nggak? Bisa. Yakin? Yakin. Tapi dalam hati masa sih? Dari mana? Dari langit. Saya pastikan 1000% bisa. Dan mungkin bisa aja beli sabun pas buka, wih dapat Pajero. Bisa aja ada ustadz yang bernazar, ya Allah saya kalau dapat Pajero saya mau dikasihin aja ke bunda ini. Bisa nggak? Bisa, mungkin. Ya, Allah itu nggak butuh perantara, nggak butuh alasan untuk memberikan kepada hambanya yang taat. Nggak butuh perantara. Coba lihat Ustaz Abdul Somad, nggak minta alfa, nggak niat beli alfa, tiba-tiba dikasih alfa. Ya. Jadi ini dulu
Ini dulu keyakinan ini, ya Allah, bahwa yang bisa memberikan Pajero itu adalah Allah. Bukan PT Best, bukan Eko Racing, bukan karena kita prospek, bukan karena kita closing, bukan. Karena Allah memberikan kita. Ini dulu yang harus disimpan, Bun. Siap? Siap. Jadi yang memberikan Pajero siapa? Allah. Kalau nggak closing bisa nggak dapat Pajero? Siap. Kalau nggak prospek bisa nggak dapat Pajero? Siap. Ini dulu. Ya, yakin dulu. Nah, baru selanjutnya kalau sudah di sini yakin, pertanyaan kedua, kalau gitu Ustaz, ngapain saya ikhtiar? Ngapain saya prospek? Ngapain saya kesana kemari? Karena diperintahkan oleh Allah, karena mengharap ridho Allah, karena merayu Allah. Ya. Jadi tugas kita bukan merayu manusia. Rayu siapa? Allah. Karena yang memegang hati manusia siapa? Yang membolak-balikan hati manusia siapa? Ngapain merayu manusia? Buang-buang waktu. Ya, rayu Allah. Nah, maka kita jadikan ikhtiar kita, prospek kita itu bukan tujuannya closing. Jadi kebanyakan salah kaprah, Bun. Jadi dari rumah, ya Allah, mudah-mudahan closing ya Allah. Ngapain? Tujuan closing, Ibu pengen dapat apa? Pajero kan? Kenapa harus muter-muter doanya? Kenapa nggak doa? Ya Allah pengen Pajero, udah cukup kan? Loh, kenapa harus muter-muter? Kan tujuan kita pengen Pajero buat dakwah misalnya, pengen rumah buat tahfiz Quran misalnya, udah langsung aja itu. Mau closing mau enggak, yang penting pengen ini ya Allah kan gitu. Kayak anak kecil loh. Pokoknya nggak mau tahu mama pengen motor, pengen handphone kan gitu ya. Gitu. Apalagi kita mintanya kepada yang maha kuasa. Nggak usah harus closing dulu, harus ribet banget. Ya Allah pengen Pajero ya Allah, bagaimanapun caranya Engkau yang maha tahu ya Allah yang terbaik. Udah. Maka pas mau ketemu orang niatnya bukan closing. Ya Allah, jadikan saya sebagai fasilitas orang yang saya temui untuk terbebas dari hutang. Ya Allah, jadikan saya sebagai wasilah terbantunya banyak orang. Kan lebih manfaat daripada doanya ya Allah closing apa sih? Gak ada manfaatnya. Maka ketika ketemu dengan orang, kalau kita doanya ya Allah saya ingin membantu orang, maka ketemu tuh enak, Bun. Orang juga menerimanya enak. Ini mah datang di sini pas melihat wajah orang, stokis, wah, stokis gitu. Maka pas nggak daftar itu langsung kecewa, karena tujuannya beda gitu. Tapi kalau sekarang udah niatnya karena merayu Allah, melihat orang itu ya Allah, jadikan saya penolong ya Allah. Jadikan saya wasilah pertolongan beliau ya Allah. Jadikan saya untuk cara beliau bisa lunas hutang ya Allah. Ya. Jadikan saya wasilah untuk hidayah buat mereka ya Allah gitu. Ya. Jadi kalau ketika niat kita membantu, ya, digajinya sama Allah, diberikan rezekinya sama Allah, mau ditolak koy, mau dihina ke, mau dicaci ke, gak ada masalah. Betul nggak? Mungkin nggak kita misalkan ya nawarin 50 orang, ditolak 100 orang. Mungkin nggak Allah datangkan dari yang tidak disangka-sangka? Sangat mungkin. Saya sudah merasakan, Bun. Ya, saya meskipun biasa ngomong di depan umum, biasa memprospek, wah dengan ilmu hypnoselling, ilmu apa gitu ya, saya pelajari semuanya. Tidak semuanya closing, Bun. Dari 10 orang paling 2 yang closing. Apalagi kalau saya merasa ini kayaknya closing nih, nggak closing malah. Benar ini, Bun. Karena Allah cemburu. Oh, lu sok pinter gitu kan kata Allah. Yang bikin closing gue kata Allah. Ya. Maka mulai saat ini have fun aja. Yang dihitung oleh Allah seberapa banyak kita ikhtiarnya, bukan seberapa banyak closingnya. Ini mah baru Ustaz, saya nggak closing, udah banyak yang saya datangi. Berapa? 7. Nah maka kita mencontoh dari Bunda Siti Hajar, dia dalam rangka mencari air hanya bolak-balik di mana? Sofa, Marwah. Ke Sofa nggak ada air, lari ke Marwah nggak ada air. Kemana lagi? Ke Sofa ngapain? Nyari air, nggak ada air. Kemana lagi? Ngapain? Kan udah tahu nggak ada. Ngapain balik lagi ke situ? Kenapa nggak serong kanan?
Kenapa nggak serong kiri? Kenapa nggak muter-muter ke sana, ke atas, ke bawah? Karena yang dilakukan oleh Siti Hajar bukan cari air, mencari ridhonya Allah. Ya Allah, lihat nih saya udah capek ya Allah, gitu. Ya, maka Allah berikan air bukan di sofa, bukan di marwah, tapi di dekat Ka'bah, dekat kakinya Nabi Ismail. Itu menekankan, kata Allah, saya memberikan air, memberikan rezeki bukan karena kamu lari-lari dari sofa ke marwah, bukan. Tapi karena aku melihat kesungguhanmu, melihat hatimu bergantung sama aku, kata Allah. Maka aku berikan tidak di sofa, di marwah, tapi di jauh daripada itu. Nah, boleh jadi pun di sini capek, prospek, gak ada hasil, kelihatan hasil. Ternyata Allah siapkan di tempat lain, boleh jadi. Jadi pas dapat Pajero, Allah kasih dari bisnis yang lain misalkan, dari toko sebelah atau dari toko yang kita bikin. Saya mau dapat Pajeronya bukan dari hasil saya prospek, dari hasil saya. Padahal Allah melihat dari situ, bisa jadi gitu loh. Jadi yang dilihat itu adalah perbanyak ikhtiar. Maka semakin ditolak, semakin senang. Kenapa? Semakin alhamdulillah. Beliau nolak berarti beliau belum tanggung jawab saya untuk sukses. Alhamdulillah. Berarti beliau nanti rezekinya dengan yang lain. Kita prospek 10 kali, closingnya ke tetangga, alhamdulillah. Berarti tetangganya jodohnya dengan tetangganya gitu. Gak ada masalah. Karena kita bisnisnya dengan Allah. Kalau bisnis dari manusia, demi Allah pasti banyak kecewa. Dan suksesnya lama. Kenapa? Semakin banyak kecewa, sukses itu menjauh. Karena sukses ini hanya untuk orang-orang yang positif, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang prasangkanya baik kepada Allah. Selain itu sulit untuk sukses. Ya. Jadi yang pertama, berbisnis dengan Allah. Ikhtiarnya kita prospek manusia, tapi berharapnya kepada Allah. Dijanjinya sama siapa? Yang memberikan Pajero siapa? Memberikan luxury siapa? Maka doakan banyak orang. Ketika kita mendoakan banyak orang, kalau bisnisnya dengan Allah, misalkan kita punya hutang, cari nih yang punya hutang. Nah sekarang kan banyak nih yang punya hutang, apa nggak ada? Nah, tanya namanya sebelah kiri, nama ibu siapa? Siti Rojian misalnya. Langsung doa pas habis sholat tuh. Biasanya doa untuk sendiri, pas sholat nanti Isra atau duha, ya Allah, teman baru saya namanya Siti Rojian, ya Allah, punya hutang ya Allah, kau lunasi hutangnya ya Allah, lunasi hutangnya. Kata malaikat di sebelah kiri sebelah kanan, bagimu juga hal yang sama, semoga kamu dilunasi hutang-hutang. Bayangkan Bun, didoakan sama malaikat, kira-kira dikabulkan gak? Ini salah satu rumus. Jadi kalau kita doa sendiri, ya Allah lunasi hutang-hutang saya, belum tentu dikabulkan. Kita banyak dosa, betul ya? Tapi kalau kita ngedoain orang lain, kita didoakan malaikat, dikabulkan Bun. Maka ini rumus. Doakan banyak orang. Tanya samanya siapa? Mau apa? Oh lunasi hutang, doain lunasi hutang. Bu mau apa? Tembus luxury, gue aja belum gitu. Doain tembus luxury. Ya Allah, berikan luxury secepatnya ya Allah. Maka kita bisa duluan Bu. Masya Allah. Ya, jadi doakan banyak orang, berbisnis dengan Allah. Itu pertama. Yang kedua, nah ini cara langit yang kedua. Nah pertanyaan saya, apa yang paling Allah cintai? Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan Allah sendiri ya, bersolawat kepada beliau, mengajak para malaikatnya bersolawat kepada beliau. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, cintai yang dicintai oleh Allah. Siapa? Rasulullah. Demi Allah, setiap orang yang mengagungkan Rasulullah akan menjadi magnet untuk diberkahi hidupnya, untuk diangkat derajatnya, untuk dicintai oleh seluruh makhluknya. Ya, jadi ini kunci besarnya. Yang kedua, rutinkan, istiqomahkan sholawat setiap hari. Yang saya rasakan, Masya Allah dahsyat. Semakin banyak kita bersolawat, orang itu semakin mencintai kita Bu. Semuanya kadang-kadang mencintai kita, seolah-olah semuanya itu dekat dengan kita.
Rezeki itu mendekat kepada kita. Ya. Jadi sholawat berapa kali? Nah, kalau untuk latihan 1000 kali. Kalau mau lebih mantap lagi dan masalahnya lagi merasa besar banget, saran saya 4000 sehari. Bagaimana sholawatnya? Yang paling mantap, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau kalau mau yang lebih simpel tapi dahsyat juga, sesuai dengan kita lagi sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus bahkan semakin banyak kita rasakan kerinduan kita kepada Rasul. Insya Allah hutang segede gunung Uhud pun bisa dilunasi oleh Allah. Apalagi cuma 100 juta, 10 juta, aduh. Ya, siap diamalkan? Siap. Mulai hari ini siap? Siap. Mau 1000 apa 4000 hari ini? 4000. Siap? Siap. Ya. Jadi tekniknya gini. Sebelum sholat 200, setelah sholat 200, sudah berapa? 400 dikali 5? 4 kali 5? 2000. Berarti 2000 lagi setiap habis sholat malam, setiap habis sholat duha, setiap habis sholat rawatib, setiap habis sholat taubat gitu. Ya. Atau sambil ngedengerin tausiah nanti beli yang digital, Masyaallah Muhammad, Masyaallah Muhammad, Masyaallah Muhammad, dalam hati terus sambil ngedengerin ceramah. Boleh. Justru nanti ilmunya lebih bermanfaat daripada bengong ini. Ngantuk. Ya. Oke, jadi nomor 2 sholawat. Insyaallah istiqomahkan, jangan lama-lama, 40 hari aja. Insyaallah sudah ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, yang ketiga. Yang pertama berbisnis dengan Allah, tanamkan dalam hati. Yang kedua adalah rutinkan, istiqomahkan salawat. Yang ketiga ini yang percepatannya sangat-sangat cepat. Kalau ini butuhnya urgent banget, udah saya pengen tembusnya hari ini ya Allah, atau bulan besok ya Allah, maka gunakan yang ketiga ini. Kalau mendesak pengen cepat, ya. Apa itu? Sedekah ekstrim, bukan ekstrim. Ekstrim. Apa itu sedekah ekstrim? Sedekah yang sangat berat kita keluarkan. Pulpen ini saya sedekahkan, biasa aja rasanya, belum ekstrim nih. Ambil uang 2000, ikhlas saya, belum ekstrim nih. Maka setan itu selalu mengatakan gini, lebih baik sedikit dari yang penting ikhlas. Ada nggak yang pernah dengar? Lebih baik sedikit, yang penting. Ini dari setan, Bun. Dari setan. Nggak ada dari sananya, Bun. Nggak ada, coba cari di hadis mana. Lebih baik sedikit, yang penting ikhlas. Rasulullah itu memberikan yang dia cintai. Berat nggak kira-kira? Berat, Bun. Nah, tapi diganti. Semakin berat kita mengeluarkan apa yang kita punya, apa yang kita cinta, maka itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tauhid, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Ya kalau kita ngeluarin yang kita nggak cintai mah gak gampang. 2000, toilet juga nggak cukup. Parkir juga protes pun 2000 sekarang. 5.000, ya. 10.000. Nah, sekarang ngeceknya gimana? Ini sambil ngecek tauhid kita, sambil ngecek kemampuan kita, sambil ngecek kepantasan kita menjadi orang kaya atau orang miskin. Contoh, kalau kita 20.000 ini udah berat, ya Allah, 20.000 berat ini. Berarti level kita, kekayaan kita bisa diukur. Kaliin aja 100. 20.000 kali 100 berapa? 2 juta. Maka penghasilan per bulannya itu ya nggak jauh-jauh dari 2 juta. Ya. Tapi kalau 20.000 ini ringan, terus dia 100.000, maka level kekayaannya cepat atau lambat dikaliin aja 100. 100.000 kali 100, 10 juta. Nah itu penghasilan yang siap-siap di masa yang akan datang akan didapatkan.
Tapi kalau 100.000 ini udah merasa ringan, tambah 200.000, aduh 200.000 kalau saya sedekahkan ini nggak ada buat makan nih. Ya nggak apa-apa, 200.000. Maka levelnya tinggal kaliin aja 100. Tapi kalau udah luar biasa, dengan ketauhidan yang luar biasa, punya uang cuma 700.000, 500.000, habis nih di dompet nih. Masuk ke apa itu? Kardus. Ambil lagi. Berat. Nih gimana pulang ke Bekasi? Ke Jambi gimana pulang? Ke Padang pulang gimana nih? Tapi yakin ada Allah. Tapi kan harus bayar travel. Gimana ya Allah? Sholat istikharah dulu. Ada loh, mau sedekah sholat istikharah dulu. Ya Allah, ini saya punya 500.000. Allah senang itu. Allah senang. Ya, maka setelah sholat istikharah, bismillah. Dong. Pas sudah diambil, pas sudah nyemplung diambil. Aduh, gak bisa pulang. Besok gimana nih anak-anak nih? Akhirnya, ya, ketika kita memberanikan menghabiskan uang kita, maka ketergantungan kita kepada uang kita lenyap dari hati kita. Berubah mau tidak mau kepada Allah. Itu hikmahnya, bukan asal-asalan. Supaya ketergantungan kita kepada uang ini habis dari hati kita. Kalau sekarang kan pengen nasi goreng nih, ada nggak ya uang? Ada uang, alhamdulillah ada uang, bisa beli nasi goreng. Tuhannya siapa? Makanya jangan salah kalau, saya nggak bisa beli Pajero karena nggak punya uang. Saya nggak bisa bisnis karena nggak punya uang. Karena selalu bergantung sama uang. Sekarang lepaskan, maka dipaksa oleh Allah untuk bergantung sama Allah. Maka langsung merenung, udah habis, udah jauh nih 500.000 ke sana, di dompet nggak ada, ATM nggak ada. Ya Allah, pulang gimana ya Allah? Doanya makin kencang, makin nangis, betul nggak? Karena benar-benar saya nggak bisa pulang ya Allah ini. Besok nggak ada buat bayar. Nah, ketika kita nggak ada uang, jangan berpikir langsung gampang tinggal minjem. Nah, ini juga usahakan ya sekuat tenaga jangan minjem. Tunggu pertolongan Allah, insya Allah. Ya, maka ketika ditolong oleh Allah, tauhid kita akan bertambah luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, tertanya aku yakin kepadamu sekarang ya Allah. Itu hikmahnya. Kalau belum merasakan itu, ya setengah-setengah. Yakin gak kepada Allah? Yakin. Di sini doang. Karena belum merasakan keajaiban dari Allah. Ya. Maka banyak alumni SLC itu yang sudah merasakan ada, ya, bapak-bapak SLC yang masih di Cipatat dulu. Pas silakan sedekah ekstrim, dia datang. Ustaz, ini saya punya uang segini nih. Saya mau pulang ke Jambi nih. Gimana saya bisa pulang? Kan ada Allah. Oh gitu ya Ustaz. Ya udah. Pulang juga ke Jambi itu nyampe. Ya. Ada juga bunda di sini, bunda dari Jambi. Habis sedekah ekstrim, ya. Pas naik Grab bingung. Lupa tuh naik Grab. Pas udah di atas pikir, kan nggak ada uang, ini gimana nih? Tapi alhamdulillah ada pertolongan Allah. Bahkan sampai di sini, sampai di kantor sini, beliau bilang yang tadinya masih jauh, tiba-tiba dikasih info, Bunda, ini nggak diklaim Pajeronya, gitu. Hah? Pajero masa sih? Pas dilihat tembus Pajero, masya Allah. Takbir. Jadi kalau mau kejutan dari Allah, kita harus berani mengejutkan diri kita. Kalau kita biasa-biasa aja, bagaimana dapat kejutan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Bahkan kalau kita lagi punya uang nih, ya, lagi cuma satu-satunya, ada orang yang minta-minta atau tukang parkir atau siapa aja, kita kasih apa dia, ya Allah beneran ini 100.000 parkir beneran ini, doain Pak Haji dapat Pajero, dapat unsur, itu dia kabulkan langsung sama Allah. Ya, karena kita mengejutkan hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dasarnya Bu. Jadi manfaatkan, ya, masih ada hari ini, silakan, ya, yang kemarin belum habis-habisan sedekahnya habisin.
Yang yakin. Kalau nggak yakin ntar demo saya. Ustaz gimana nih saya nggak bisa pulang? Yang yakin, yang mau meningkatkan tauhid kepada Allah, yang mau dapat keajaiban silahkan praktekkan. Ya, jadi 3 hal ini. Yang pertama tadi apa? Berbisnis dengan Allah. Jadi kalau saat ini Bunda prospek nggak closing, gimana hatinya? Alhamdulillah. Berarti Allah sudah siapkan yang lebih baik. Kalau ketika bapak atau ibu-ibu prospek, besoknya dikabarin, alhamdulillah pun saya udah daftar. Kemana? Tetangga, gue lah perasaannya. Alhamdulillah, berarti jodoh saya bukan yang terbaik beliau. Kita akan diberikan jodoh yang terbaik untuk mitra kedepannya. Ya. Bahkan ketika kita prospek diambil orang, itu dianggap sedekah. Misalkan kalau kita ikhlas, dilipat gandakan 700 orang. Wah, 700 closingan, masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa caranya? Sholawat istiqomah sehari minimal berapa? 1000 sampai 4000. Kalau 10.000 boleh nggak? Boleh banget, silakan. Ya. Dan yang terakhir tadi apa? Sedekah istiqomah. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu.